memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Dan bersama mari kita ucapkan pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar jiwa dari Matius 5 ayat 43 sampai 46. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh penghormatan, kekaguman akan Tuhan, naikkan pujian, Kau sungguh indah. Sungguh
ayat 1 ke 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Mari mengaku iman percaya dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca dari Epistel Roma 14 ayat 1-12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis,
demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Sebab orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada Minggu 17 tanggal 27 September di minggu terakhir ini. Selamat beribadah kepada kita semua, baik yang di rumah dan di sekitar Banjarmasin dan sekitarnya. Kita bisa saksikan di FB GMI Immanuel Banjarmasin. Minggu ini tanggal 27 September kita adalah minggu terakhir. Kita akan memberikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, dan minggu depan awal bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Terima kasih kepada Ibu Lim Hiwa lalu, dan kami mengucap terima kasih juga kepada Ibu Novi, keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud yang sudah memberikan persembahan snacknya pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta yang berulang tahun pada bulan September. Tuhan memberkati dan memperluas ladang pelayanan. Pada hari Rabu Gembira, jangan lupa bagi setiap orang tua untuk mengingatkan anaknya ikut kelas meeting anak yang dimulai pukul 5 sampai 5.30. Mari bertumbuh lewat daring atau WA online. Pokok doa kita naikkan kepada Tuhan setiap hari dengan mengingat dan mengasihi gereja, hambanya dan jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Kegiatan hari ini, kegiatan dan kehadiran serta persembahan dapat kita lihat dengan total 24 orang. Dan kita akan melihat jadwal yang seperti tertera. Yang melayani firman adalah Pendeta James Damani. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat dan kita naikkan bagi Tuhan sepanjang jalan budi ini. Diberi
Tuhan kami lewati dengan anugerah-Mu. Semua kami di seluruh dunia bergumul dengan wabah virus COVID. Banyak yang sudah menjadi korban. Dan di sela-sela yang demikian, Bapa, seringkali dan acap kali kami gereja tidak berbuat sesuatu. Ampuni kami Bapa dan tolonglah kami, agar ke depan banyak kami melibatkan diri dalam perkara-perkara sosial. Memperhatikan mereka yang berlalu di tengah dunia ini, tetapi belum mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Immanuel Banjarmasin, kami berdoa di dalam nama Yesus, penguasa tunggal dunia ini, nyatakanlah belas kasih-Mu dan berikan tembakan serta doronglah kami Bapa, semua anak-anak-Mu mengalami kasih karunia-Mu, bersemangat tanpa memikirkan ketakutan, kekhawatiran untuk memberitakan Injil kepada mereka di sekitar kami. Agar mereka tatkala Engkau panggil sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Itulah sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini bersama dengan banyak jemaat yang beribadah, karena belas kasih Tuhan menopang kami ya Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, khususnya Presiden kami. Tambahkan hikmat, kekuatan, penyertaan, dan dalam kepemimpinan Engkau pakai luar biasa untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, dan juga memberantas korupsi, memberantas teroris, dan juga radikalisme beragama. Kami berdoa tambahkan kesehatan baginya dan bagi semua menteri dan juga pemerintah dari pusat sampai daerah dan semua wakil-wakil rakyat. Kami berdoa agar kiranya Engkau topang dan tolong bangsa dan negara kami. Kiranya obat untuk wabah virus ini yang ditemukan dapat dipakai luar biasa, dan warga negara berperan untuk pengentasannya Tuhan. Kami berdoa untuk semua tenaga-tenaga medis dari pusat sampai daerah, berkatilah mereka. Jagalah dan pelihara Tuhan. Kami berdoa secara khusus menjelang pilkada yang dijelang pada bulan Desember. Tuhan memberkati lebih daripada yang dulu, karena kami percaya tanpa belas kasih-Mu semua akan tersapu bersih dengan mewabahnya virus ini. Tetapi oleh karena anugerah-Mu Bapa, kami memohon, berikanlah kepada kami pengampunan Tuhan. Demikian juga dengan gereja-gereja di Indonesia, berkati gereja-gereja di seluruh dunia, berkati Tuhan. Penginjilan di Italia kami doakan supaya terus bersemangat. Secara khusus Tunisia, kami berdoa untuk para imigran yang datang ke Eropa, buka hati mereka untuk Kristus. Dan berkati semua gereja-gereja di Eropa untuk siap memberitakan Injil kepada para imigran dari Afrika Utara dan juga Timur Tengah. Kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, agar seluruh dunia ditundukkan di bawah Kristus oleh karena Injil telah diberitakan. Secara khusus untuk Gereja Metodis Indonesia, kami berdoa berkati. Kami menyerahkan GMI 2 yang sudah selesai kontak, berkati semua keputusan, dan agar ada kekuatan bagi kami melakukannya, tambahkan bagi kami semangat. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk GMI kontak persiapan. Kami berdoa Tuhan tolong yang juga sudah selesai konferensi tahunan, bersinergi dengan wilayah 1, dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan perluasan Injil Kerajaan Allah, perintisan pos-pos metodis di seluruh Indonesia, daerah kerja GMI. Kami berdoa menyerahkan GMI wilayah 1 yang juga sebentar lagi pada bulan Oktober akan melakukan konferensi tahunan, berkati Bishop memimpin dan semua bantuan utusan warga, dan Kau menopang dan menolong, memberi terobosan, sehingga bukan saja perintisan pos digalakkan, tetapi juga pertumbuhan rohani. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan semua keputusan-keputusan kontak GMI.
Tuhan secara khusus untuk GMI Immanuel Banjarmasin, kami berdoa untuk pertumbuhan dan pertambahan jemaat. Tambahkan terus setiap minggu Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat untuk mengajak dan membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Kami juga terus berdoa agar kiranya tekad membawa jiwa yang baru Engkau tanamkan di hati jemaat. Yang masih beribadah di rumah berkati, dan tolong mereka supaya juga mempunyai kerinduan beribadah ke gereja. Kami berdoa untuk pekerjaan dan bisnis jemaat, berkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah-ibadah di gereja dan juga ibadah di rumah, anak-anak yang sedang sekolah, jemaat yang berulang tahun, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk lokasi GMI yang permanen yang kami rindukan, Tuhan buka jalan. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan GMI Immanuel yang kontrak tempat ini berakhir pada bulan April tahun depan. Buka jalan bagi kami satu tempat yang telah Tuhan persiapkan. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan juga kebutuhan-kebutuhan gereja di administrasi, khususnya satu unit komputer atau laptop. Kami berdoa Tuhan tolong agar kiranya ada orang yang mempersembahkan untuk Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kendaraan operasional gereja, satu unit mobil. Kami berdoa Tuhan tolong. Dan berkati upaya jemaat mengadakannya agar kiranya operasional gereja semakin lebih terdepan dan menjangkau banyak orang tanpa terkendala oleh cuaca hujan. Tuhan, kami berdoa bukalah jalan. Secara khusus berdoa untuk penerimaan jemaat di akhir tahun ini. Engkau memberkati dan menolong baik jemaat lama maupun baru. Kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu. Dan yang sedang belajar katekisasi, berkati Tuhan. Kami mempertaruhkan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pemulihan kesehatan Ibu Iwa, pergelangan kakinya sembuhkan. Dan juga untuk Ibu Eliana Migang, agar Engkau lawat dan terus beri kekuatan kesembuhan, semangat baginya. Pemulihan Ibu Ewet, supaya dia terhibur dan imannya bertumbuh, dan Engkau memberkati semangatnya. Kami percaya pemeliharaan untuk Ibu Ewet. Kesehatan dan pekerjaan Ibu Sarah, Ibu Moni, Leni, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, beberapa jemaat-Mu tidak dapat beribadah karena bekerja, berkati mereka di luar kota. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saudara kami Heru di Kandangan. Tuhan tolong dia bekerja di sana, agar melalui dia juga banyak orang percaya dibawa kepada Tuhan. Dan kami rindukan di tempat itu ada persekutuan yang dirintis oleh GMI Immanuel Banjarmasin. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah di daerah pegunungan Meratus. Tuhan tolonglah Bapa, supaya mereka bergiat dalam Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih karunia-Mu lebih daripada kemarin, mengatasi rintangan dan tantangan hidup. Berganti Pendeta Erwin dengan Yayasan Peduli Meratus, agar Engkau menopang terus-menerus operasional yayasan ini dalam mendidik, mengembangkan pendidikan di Pegunungan Meratus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, termulia dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri dan kita naikkan pujian kita di belakang. Oh,
Bapa di surga, terima kasih kami masih boleh beribadah dan menerima harta kekayaan yang teramat mulia, yaitu firman-Mu. Tolonglah kami mengerti dan agar kami bisa merenungkan bahkan mempraktekkannya, Tuhan. Mengandalkan Engkau semata-mata dan Roh-Mu bekerja memperlengkapi kami, ya Tuhan. Baik yang beribadah di rumah maupun di gereja, sama-sama diberkati. Baik kami yang menerima, mendengar, dan juga ya hamba-Mu yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Segala kuasa intimidasi iblis si jahat yang menjauhkan kami dari firman-Mu dihancurkan dalam nama Yesus. Agar Engkau yang berkuasa menjadi penguasa tunggal hidup kami, ya Tuhan. Termulia nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan. Pada satu bagian firman Tuhan hari ini kita membahas tentang pekerja Kristus. Satu topik di dalam buku kelas meeting atau bagian dari rancang bangun kelas meeting Genilea 2 yang memberkati kita dari Nats 2 Korintus 2 ayat 17. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa topik kelas meeting kita buat tema khotbah? Sebab meeting hari ini daring atau online, maka pembahasan-pembahasan ini menjadi mengena, menyambung, dan menjadi berkat yang luar biasa dari mimpi bahas di rumah-rumah jemaat. Bagi gereja-gereja yang sudah berkelas meeting di rumah dengan tata meragawi ataupun bersyukur secara jasmani, ini memperlancar kita, Bapak Ibu, di dalam sharing kehidupan melalui topik kelas meeting kita. Itulah sebabnya Ken Immanuel menggunakan tema kelas meeting. Hari ini kita masuk di dalam tema pekerja. Dikatakan di ayat 17, 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Satu ayat, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi tidak dapat dilepaskan dari konteks ketika dijelaskan bahwa Rasul Paulus, Timotius, dan jemaat-jemaat termasuk Aquila dan Priscilla yang beribadah di rumah-rumah bukanlah sebagai pengikut Kristus yang hanya mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Pada bagian ini kita diperhadapkan tentang respon firman Tuhan sebenarnya. Dua ini, yaitu apakah kita menjadi orang percaya yang mempunyai kualitas sebagai pekerja Kristus yang mulia, atau sekedar menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Itu dua hal, Bapak Ibu, diperhadapkan kepada kita. Pertama, Rasul Paulus dan semua orang percaya yang memaknai firman Tuhan sebagai berkat dalam nilai-nilai kekekalan. Ini pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apakah kita menjadi orang percaya yang berkualitas sebagai pekerja Kristus yang mulia, atau hanya menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja? Ini maksud daripada perikop ini, Bapak Ibu, khususnya di ayat 17. Tapi sebenarnya di ayat 12 sampai dengan 17 di pasal 2 Korintus ini menjelaskan hal yang demikian. Artinya, Bapak Ibu,
Rasul Paulus, anak rohaninya Timotius, disebut juga di dalam 1 Korintus 16 ayat 19, yaitu jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan juga jemaat-jemaat di rumah dijelaskan. Bukanlah sebagai pengikut Kristus yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mereka menerapkan dan menghidupi firman Tuhan sehingga menjadi gaya hidup yang terus-menerus bisa mengabarkan dan memberkati bagi banyak orang. Dengan kata lain, setelah mereka di dalam Kristus menerima Injil Kristus dengan segala kekayaannya, mereka tidak berhenti pada diri mereka. Itulah yang disebut dengan orang Kristen kualitas pekerja, menularkan kepada orang lain. Jadi sederhana Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini konteksnya disampaikan kepada jemaat Korintus. 2 kali firman Tuhan disampaikan, termasuk kepada jemaat yang ada di Akhaya pada waktu itu. Firman Tuhan ini menjelaskan Rasul Paulus menulis dan menyatakan kepada mereka jemaat di Korintus dan Akhaya tersebut bahwa mereka itu tidak sekedar orang percaya yang menerima Injil Kerajaan Allah itu dengan segala kekayaan rahmat Tuhan yang besar melimpah itu cukup berhenti pada diri mereka, tetapi disebarluaskan kepada banyak orang. Perhatikan Bapak Ibu, ketika masuk pada tahap memikirkan untuk menyampaikan kepada orang lain, memberitakan, membawa, mendoakan, bahkan sampai menginjili dan seterusnya, memenangkan orang tersebut untuk Kristus. Itulah yang disebut dengan pekerja Kristus. Maka sesuai dengan tema kita hari ini Bapak Ibu saudaraku, pekerja Kristus. Sebenarnya kita diajak Tuhan menjadi muridnya, masuk dalam kawanan warga kerajaannya, tidak sekedar menikmati, tapi bersama dengan Kristus masuk dalam kategori pekerja. Saya yakin ada begitu banyak orang hari ini tidak mengerti apa yang dimaksud dengan rahmat Tuhan yang besar itu, memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ditebus di kayu salib, mengalami pengampunan dan memiliki kepastian keselamatan, tercatat nama di surga dan kita ada di surga. Saya yakin Bapak Ibu tidak banyak yang memahami, jangan berhenti sampai di situ. Tapi seharusnya ditularkan, diberitakan, disampaikan kepada banyak orang. Itulah yang disebut dengan pekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika kita perhatikan kedalaman firman Tuhan ini, tidak sekedar berbicara tentang surga yang mulia dengan segala kekayaan yang dicurahkan bagi kita di dunia, tetapi juga merupakan satu paralel yang juga harus disampaikan kepada orang lain. Sangat miris hari ini Bapak Ibu, dalam satu keluarga ada jemaat yang berpindah keyakinan dalam anggota keluarga itu. Karena apa? Spirit kepekerjaan itu tidak muncul dalam rumah tangga tersebut. Agar tidak terjadi hal-hal yang demikian Bapak Ibu saudaraku, mari kita belajar tentang Rasul Paulus, Timotius dan orang-orang percaya pada masanya. Rasul Paulus dan Timotius menerima kebenaran bahwa Injil Kristus tidak sekedar mengubah hidup mereka di dunia, tetapi juga memberikan kepastian keselamatan berada di dalam surga. Tetapi tidak berhenti pada diri mereka, tapi berjuang memberitakan berita keselamatan itu kepada orang lain, dan kemuliaan menjadi gaya hidup Rasul Paulus dan Timotius serta orang percaya pada masanya.
gaya hidup. Berarti pekerja Kristus ini Bapak Ibu berkaitan dengan gaya hidup. Kalau gaya hidup kita hari-hari ini gaya hidup yang konsumtif, itu sebenarnya tanda bahwa kita gampang menerima, tetapi juga gampang untuk mengeluarkan atau membeli. Seharusnya juga Bapak Ibu saudaraku, ketika kita percaya Yesus, gampang kita menerima, tetapi juga gampang kita membagikan harta itu kepada orang lain di sekitar kita, sekalipun dengan cara yang sederhana. Perjuangan memberitakan Injil Kristus yang murni itulah yang menjadi label penyebutan mereka sebagai pekerja Kristus. Tentu mereka tidak hanya berdua, melainkan bersama dengan banyak orang yang mengalami dan menerima mandat sebagai pekerja Kristus, termasuk kita hari ini. Sebab di dalam Matius 28 juga disebutkan ayat 19 dan 20, beritakanlah Injil keselamatan itu. Bahkan juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 disebutkan, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bahkan juga Bapak Ibu di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 disebutkan di sana, bagaimana orang lain bisa percaya kepada Tuhan, mengenal dan percaya jika tidak ada yang diutus. Nah, orang-orang yang diutus itulah yang disebut dengan pekerja Kristus, Bapak Ibu saudaraku. Termasuk kita hari ini, termasuk jemaat Immanuel Banjarmasin. Kita punya peran yang besar memenangkan Banjarmasin, memenangkan Kalsel untuk Kristus, Bapak Ibu saudaraku. Jadi kita mempunyai tanggung jawab yang besar di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, arti pekerja Kristus itu adalah semua orang percaya yang turut serta dalam memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Dengan kata lain, setiap orang percaya adalah pekerja Kristus. Sehingga pada ayat ini kita mengerti kedalaman yang disebutkan, aku tidak mencari keuntungan pada ayat 17a tadi. Orang berpikir ini keuntungan memperjualbelikan Injil, firman Tuhan, demi perut, uang, harta, materi, bukan. Arti disebutkan di sana, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Asumsi banyak orang dalam penafsiran Bapak Ibu banyak keliru, memperhatikan dengan konteks-konteks yang lain. Ini soal untuk hidup secara urusan perut, ataupun harta benda, mendapat uang dan seterusnya, memakai firman. Ya, sekalipun itu terjadi sampai dengan hari ini, maksud dari ayat itu bukan itu Bapak Ibu. Arti tidak mencari keuntungan pada ayat 17a yaitu menerima Injil Kristus dan memiliki kepastian keselamatan, tetapi tidak membagikannya kepada orang lain atau berhenti pada dirinya sendiri. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi berita yang kita terima dari Yesus berhenti di kita. Akhirnya banyak orang di belakang kita, generasi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, seperti dalam pemuritan. Itulah yang disebut kita mencari keuntungan untuk diri sendiri Bapak Ibu. Nah, saya yakin kita tidak mau masuk kategori orang yang seperti ini. Tuhan Yesus mengajarkan agar orang percaya tidak egois dan menikmati sendiri keselamatan itu. Ketika kita menikmati sendiri keselamatan itu menjadi Kristen tunggal, itulah yang disebut pada firman ini mencari keuntungan. Jadi kita nikmati sendiri, lahap sendiri, simpan sendiri, walaupun acap kali tidak bertumbuh Bapak Ibu. Tapi saya yakin hari ini kita diajarkan firman Tuhan ini bukan sekedar untuk kita sendiri, tetapi mesti kepada orang. Ada banyak orang di belakang kita ketika kita percaya kepada Kristus. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, ketika kita ditentukan untuk selamat Bapak Ibu, ada banyak berjejer di belakang kita, banyak orang yang akan selamat. Tetapi jika berhenti kita dengan mencari keuntungan sendiri,
maka sebenarnya mereka yang di belakang kita tadi tidak akan menerima keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita coba pikirkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Jadi jangan berhenti. Di tengah pandemik ini, Bapak Ibu, kesempatan memberitakan Injil itu sangat luas sekali. Kami punya banyak kesaksian. Ketika kami berkunjung ke banyak orang, respon orang haus dan rindu untuk beribadah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama mempraktekkan ini. Tuhan Yesus mengajarkan agar orang percaya tidak egois dan menikmati sendiri keselamatan itu. Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ladang sudah menguning siap dituai. Yohanes 4 ayat 35. Penuai adalah semua orang percaya, sebab Tuhan memanggil dan mengutus semua orang percaya untuk tuaian tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, Roma 10 ayat 9 sampai 15. Kita diutus untuk menuai, memberitakan kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Anak-anak di rumah, beritakan Injil kepada mereka. Anak-anak remaja kita, pemuda kita, injili mereka. Bapak Ibu Saudaraku, ini cara yang konservatif dari penciptaan dunia sampai dengan hari ini. Pusat pendidikan itu ada di rumah. Maka hari-hari ini kalau di rumah tidak ada pendidikan rohani, tidak ada iman yang bertumbuh Bapak Ibu. Jangan salahkan ketika anak-anak kita meninggalkan keyakinannya seperti keyakinan kita. Bukan karena terpikat, tapi karena dia tidak mempunyai harta, senjata untuk berjuang di tengah dunia ini. Kedua Bapak Ibu Saudaraku, mencari orang percaya yang biasa-biasa saja. Ayat 17b menjelaskan keadaan banyak orang percaya sampai dengan sekarang ini yang biasa-biasa saja. Mungkin juga di gereja hari ini banyak orang yang Kristen biasa-biasa saja. Tidak berani bersaksi tentang Kristus. Tidak berani menyatakan kebenaran. Tidak berani melakukan sesuatu terobosan bagi Kristus dan lain-lain gaya hidup yang biasa-biasa saja yang ditampilkan. Ayat 17b menjelaskan bahwa kondisi yang biasa-biasa itu bukanlah karakter seorang murid atau pekerja Kristus. Sebagaimana tugas gereja bersaksi atau marturia, bersekutu atau koinonia, dan berbela rasa sosial atau diakonia adalah gaya hidup di atas rata-rata. Dengan kata lain, berbeda dengan orang dunia. Kalau kita hari-hari ini di tengah pandemik ini sama dengan orang dunia, atau dengan kata lain gereja gagal memuridkan semua anggota jemaatnya, atau dengan kata lain gagal memberitakan Injil di tengah pandemik ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya bukan pekerja Kristus. Itu adalah sebatas organisasi Bapak Ibu. Tuhan juga bisa melakukan itu. Tapi yang membedakannya di dalam gereja ada roh Tuhan, Kristus pemilik dan kepala gereja. Maka ketika kita melakukannya sesuai dengan pikiran kepala gereja, maka gerejanya dituntun terus-menerus, diperlengkapi terus-menerus, dibawa kepada satu tujuan kemuliaan Kristus. Bukan satu kebetulan terjadi pandemik ini Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan tentunya, supaya kita mulai belajar. Begitu banyak orang yang harus bergantung pada Tuhan. Atau begitu banyak orang hari ini Bapak Ibu Saudaraku meninggal dunia tanpa di dalam Kristus. Bagaimana perasaan kita? Itulah sebabnya akhir dari khotbah ini, mari kita belajar hidup sebagai murid Kristus dengan karakter pekerja. Meninggalkan zona nyaman kita Bapak Ibu. Hari ini banyak orang kekurangan, tapi kita masih menumpuk harta. Ya, masih banyak uang kita, tapi banyak orang kekurangan. Banyak orang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kita bisa membuka pekerjaan di tengah pandemi ini.
bekerja untuk Tuhan secara maksimal, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tatkala kita suatu saat dipanggil Tuhan ke rumahnya kelak, kita sudah membawa upah kita sebagai pekerja. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25:21. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Satu undangan yang diberikan Tuhan kepada kita tatkala kita sebagai pekerja telah melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Kristus melalui kita di tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, beritakanlah firman, siap atau tidak siap waktunya. Mari kita terus melayani Tuhan, jangan siom-siom kuku. Jangan jadikan pandemi ini menjadi alasan kita jauh dari Tuhan. Alasan ibadah di rumah tetapi tidak dilakukan. Kita sudah rugi 2 kali. Rugi tidak ke gereja, dan kita mencoba berbohong dengan Tuhan. Satu tindakan yang keliru, Bapak Ibu. Mari saudaraku, Bapak Ibu saudara, agar kita dimenangkan bagi Kristus, mari kita praktekkan satu nilai. Semua kita lakukan karena kita adalah pekerja Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai pekerja Kristus. Dan tentu saja Tuhan, upah kami bukan saja di dunia, tetapi Engkau telah menjamin, menggaransi dengan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Terima kasih bahwa kami turut beserta dalam pekerjaan-Mu ini Tuhan. Karena pekerjaan ini berbeda dari pekerjaan-pekerjaan lain, yaitu membawa harta yang mulia, yaitu keselamatan kepada banyak orang. Tolong kami dan kuatkan kami membawa banyak orang kepada Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati semua kami yang beribadah, membawa pulang berkat-berkat-Mu sebagai pekerja Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mazmur 50 ayat 14 sebagai nats untuk mengumpulkan persembahan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah ombak dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh.
Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan. Engkau memberkati Tuhan. Setiap tangan yang mempersembahkan Engkau berkati, dan tebang tolong setiap keluarga dalam usaha pekerjaan mereka, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka, Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan persembahan kami ini, beri hikmat bagi gerejamu menata kelola, digunakan untuk perluasan Injil Kerajaan Allah melalui tugas dan fungsi gereja. Kami berdoa agar Engkau cukupkan segala kebutuhan, keperluan hamba-hambamu yang melayani. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan bersatu dulu ibadah kita. Selesai itu